Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nasrohma. Kali ini aku akan membahas mengenai strategi belajar UKOM biar efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oke, semangat dan sukses untuk UKOM-nya. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai cara sukses untuk menghadapi UKOM atau Uji Kompetensi Nurse Indonesia atau UKNI ya, yang sering kita sebut dengan itu. Sebelum penjelasan lebih jauh mengenai UKOM atau UKNI, aku akan menjelaskan mengenai apa sih itu UKNI, apa sih itu UKOM, dan apa pentingnya kita sebagai calon seorang perawat itu harus mengikuti UKNI atau UKOM. Nah, apa itu UKOM? UKOM adalah singkatan dari Uji Kompetensi Nurse Indonesia, di mana ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana, sedalam apa kemampuan dari knowledge maupun skill pada calon perawat yang akan dilahirkan di Indonesia. Pastinya perawat yang di Indonesia diharapkan merupakan perawat-perawat yang memang profesional dalam melakukan tugasnya. Nah, apa sih pentingnya kita mengikuti UKNI atau UKOM? Ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Seorang yang memiliki praktik profesional seyogyanya memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kita kalau sebagai seorang perawat nantinya akan melakukan praktik profesional, maka kita perlu punya yang namanya legal etik yang berbentuk sertifikat kompetensi. Caranya mendapatkan predikat itu ya, predikat kompeten itu kita harus mengikuti yang namanya UKNI dan dinyatakan kompeten atau lulus. Seperti itu. Selanjutnya, ini aku akan membahas mengenai prosentase apa saja yang dijadikan soal atau kisi-kisi soal gitu ya dari UKOM yang akan datang. Nah, ini aku ambil dari Tasalim pada tahun 2021 di bukunya. Itu beliaunya memberikan penjelasan mengenai prosentase soal UKOM berdasarkan 7 tinjauan yang dikeluarkan oleh AIPNI. Yang pertama adalah berdasarkan kompetensi. Nah, di sini kenapa sih aku menjelasin soal prosentase? Karena materi kita sebagai seorang perawat, calon perawat ya, itu materinya sangat banyak dan luas. Nah, dengan cara kita tahu prosentase mana sih yang akan diujikan, itu kita bisa menyusun strategi dalam belajar untuk mempersiapkan menghadapi UKNI. Nah, dengan prosentase yang kita tahu, itu nanti kita akan lebih fokus, lebih efektif mana yang harus kita kuasai lebih banyak. Nah, di sini kalau berdasarkan kompetensi ya, ada 65-75% itu nanti soal UKOM-nya mengenai asuhan dan manajemen keperawatan. Jadi dari 65-70% itu kita harus menguasai yang namanya asuhan dan manajemen keperawatan. Sisanya setelah teman-teman menguasai asuhan dan manajemen keperawatan, teman-teman bisa melebarkan belajarnya ke masalah praktik profesional, etis, legal, peka, sama budaya. Itu 15-25%. Sedangkan sisanya adalah pengembangan profesional khususnya pada perawat ya. Untuk berdasarkan domain yang paling mendominasi adalah kemampuan kognitif yang diujikan. Ini biasanya yang membedakan antara nurse dan akademi keperawatan atau D3 keperawatan. Kalau D3 keperawatan itu prosentase lebih banyak di procedural knowledge. Jadi yang 65-70
5% itu adalah prosedural. Tapi kalau kita sebagai nurse atau calon nurse yang profesional, itu yang diujikan adalah knowledge-nya, kemampuannya, di mana nanti outputnya adalah analisis atau yang nurse yang memang bisa menganalisis dengan baik. Nah, jadi kognitifnya itu yang diujikan 65-75%. Setelah itu dilanjutkan dengan persentase prosedural knowledge itu 20-25%. Sisanya adalah affective knowledge 5-15%. Ini kisaran ya teman-teman. Oke. Berdasarkan bidang keilmuan. Nah, ini yang paling teman-teman pahami. Yang tadi mungkin masih abstrak ya. Masalah asuhan keperawatan seperti apa, manajemen keperawatan seperti apa, meskipun sudah tahu tapi masih terlalu luas. Nah, ini prosentase mata kuliah. Kalau sekarang kayaknya mata kuliah ya, karena mata kuliahnya sesuai dengan departemen. Kalau aku dulu itu sesuai dengan sistem. Jadi sistem KMB itu enggak ada, tapi sistem per sistem tubuh manusia. Misal sistem respiro, sistem urinari atau sistem integumen dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih dimudahkan karena ujian UKOM-nya itu sudah diprosentasekan berdasarkan keilmuan. Jadi sudah di departemen. Jadi teman-teman bisa lebih fokus. Jadi nggak meraba-raba kayak aku dulu. Nah, di sini yang paling tinggi adalah prosentase dari medical bedah karena itu ranahnya paling luas. Nah, medical bedah itu teman-teman harus menguasai lebih banyak daripada departemen-departemen lain. Bukan berarti aku melemahkan departemen-departemen lain ya. Maksudnya jangan belajar di departemen lain enggak, tapi memfokuskan dulu ke prosentase yang terbanyak yaitu KMB, keperawatan medical bedah. Nah, setelah itu KMB itu 25-37%. Nah, setelah itu disusul tinggi prosentasenya yaitu maternitas, anak, jiwa, dan keluarga. Kenapa sih keluarga kok enggak disatukan dengan komunitas gitu ya? Kayaknya outputnya nanti di praktik profesional nurse itu lebih fokus di keluarganya. Meskipun kita juga butuh yang namanya penanganan pada komunitas, tapi pada keluarga itu jauh lebih dekat gitu ya. Oke, baru yang paling sisanya, jadi prosentase yang lebih kecil lagi itu gerontik, manajemen, gadar, komunitas. Ini berdasarkan Tasalim tahun 2021. Beliau mengangkat berdasarkan 7 tinjauan dari AIPNI ya persentasenya. Oke. Kemudian prosentase berdasarkan proses keperawatan. Jadi kalian sudah tahu kan ya. Aku masih belum update lagi mengenai atau keluarin video lagi ya teman-teman, konten lagi mengenai prosedur keperawatan. Nanti the next plan. Nanti insya Allah aku akan keluarkan itu. Nah, prosentase pada proses keperawatan itu yang paling banyak adalah ketepatan diagnosa dan pengkajian ya teman-teman. Pengkajian ini mulai dari gimana cara mengkajinya, pengkajian kegolongan yang tepat seperti apa, itu yang sering aku kemarin juga sudah mengeluarkan shortnya untuk pembahasan. Aku coba untuk pembahasan soal, ternyata masih belum bisa efektif ya. Nanti aku akan membuat konten aja mengenai soal-soal yang ke pengkajian. Jadi pengkajian yang tepat itu seperti apa, pengkajiannya itu yang dimaksud pengkajian apa gitu ya, yaitu ataukah anamnesa ataukah yang lainnya. Nah, itu penentuan diagnosa ini dari tahun ke tahun, dari aku dulu ya, tahun 2017 itu prosentase tertinggi adalah ini, pengkajian dan penentuan diagnosa.
yaitu 20-30%. Untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi itu mengikuti. Karena apa? Kalau perencanaan itu kita sudah ditentukan diagnosanya apa, perencanaannya yang sesuai seperti apa gitu. Jadi kita sudah bisa memplot atau sudah lebih mudah untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat. Untuk implementasinya juga seperti itu, evaluasinya nanti kita sesuaikan dengan kasusnya seperti itu. Itu lebih memberikan skor yang lebih tinggi. Tapi yang paling mendominasi di situ kemampuan kita untuk menegakkan diagnosa yang tepat, itulah yang paling harus kita kuasai untuk menghadapi UKOM. Oke, next kita jelaskan berdasarkan upaya kesehatan. Jadi upaya kesehatan yang kita tahu ada preventif, ada promotif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Nah, justru malah di sini yang paling besar ada kuratif, 35-45%. Tapi jangan sampai teman-teman juga mengesampingkan yang lainnya ya, karena persentasenya tidak jauh beda. Kalau yang tadi kan bedanya jauh ya, kayak asuhan dan manajemen keperawatan kan bedanya tidak jauh. Nah, ini selisihnya tidak jauh. Jadi fokusnya juga lebih ke kuratif, cuman yang lainnya juga dipandang gitu loh, dipelajari lebih dalam juga. Itu promotif, preventif, rehabilitatif. Pasti teman-teman sudah di luar kepala nih. Untuk promotif apa sih? Pasti imunisasi dan kawan-kawan itu sudah di luar kepala ya. Oke. Kalau ada yang mau dibahas di sini mengenai bagian-bagian yang harus aku kontenin sendiri, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut di prosentase berdasarkan KDM atau kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada nutrisi, ada oksigenasi. Nah, ini yang prosentase terbanyak atau yang sering muncul ya, sering dijadikan soal itu adalah masalah oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, aman dan nyaman. Ini aman dan nyaman itu masuk di nyeri itu loh teman-teman. Nah, nyeri itu yang sering ya, dari mulai aku dulu kuliah itu dari mulai awal hingga akhir yang dikulas adalah diagnosa keperawatan nyeri. Kalau sekarang enak di SDKI itu ada gangguan kenyamanan nyeri gitu kayaknya. Kalau aku dulu di Nanda itu ada nyeri akut, nyeri kronis. Jadi kita lebih banyak atau lebih harus menganalisa mana sih yang masuk ke dalam nyeri akut, mana sih yang masuk ke dalam nyeri kronis, mana sih yang harus dilakukan manajemen nyeri yang cocok untuk nyeri kronis dan mana manajemen nyeri yang cocok untuk nyeri akut. Nah itu, tapi kalau teman-teman yang SDKI kayaknya lebih dipermudah ya, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya persentase yang lebih atau di bawahnya dari keempat tadi itu ada eliminasi, efektivitas dan istirahat, psikososial, komunikasi. Jangan lupa ya teman-teman, komunikasi itu sangat tidak bisa dianggap remeh. Jadi di soal-soal itu seringkali ditanyakan komunikasi perawat profesional yang paling tepat untuk menggali diagnosa ini, untuk menggali data ini seperti apa. Itu kayak soal bahasa Indonesia kalau menurut aku. Hampir semuanya itu benar, tapi mana sih yang paling tepat, itulah biasanya yang ditanyakan. Oke, terus kemudian belajar, seksual, nilai dan keyakinan. Itu 3-7%. Jadi jangan dianggap remeh juga, tapi juga dipelajari setelah mempelajari prosentase yang terbesar. Oke teman-teman, setelah mempelajari prosentase yang terbesar. Oke, next kita membahas berdasarkan persentase berdasarkan sistem tubuh. Nah, ini aku dulu ini, teman-teman. Jadi mata kuliah aku itu nggak ada yang namanya departemen KMB. Di KMB-nya ini dipecah. Jadi dipecah berdasarkan sistem tubuh. Kita
mata kuliahnya lebih banyak lagi. Kalau sekarang kan KMB 1, KMB 2, KMB 3 gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman kita sudah diplotkan. Ini loh yang dimaksud masuk ke dalam KMB, ini loh yang rananya keperawatan medikal bedah. Kalian lebih enak, lebih sudah bisa ngeplot gitu. Nah, untuk berdasarkan sistem tubuh itu persentase yang paling besar itu adalah di saraf dan perilaku. Ini dari dulu ya. Aku juga nggak tahu yang bikin soal itu sukanya yang saraf dan perilaku. Tahu sendiri ya, kalau saraf 12 saraf itu 12 sistem saraf yang kita itu loh, 1, 2, saraf 1, saraf 2, saraf 3 itu sampai 12 itu yang paling suka ditanyakan. Nah, itu teman-teman harus mempersiapkan untuk belajar itu 12-16%. Saraf dan perilaku. Selanjutnya ada di pernafasan, jantung, pembuluh darah dan sistem limfatik, pencernaan dan hepatobiliar. Terus kemudian disusul reproduksi. Reproduksi itu juga banyak sekali. Mulai ini kalau dulu reproduksi, kalau sekarang maternitas dulu teman-teman ya. Mengenai apa APN, terus apa namanya ANC, ANC, INC ya. Itu juga dipelajari. Terus kemudian 6-10% dari endokrin dan metabolisme ya, muskuloskeletal, kemudian ginjal dan saluran kemih, dan disusul integumen. Kemudian ini darah itu maksudnya di ini kayaknya hemato itu ya, sistem hemato kalau aku dulu. Darah dan sistem kekebalan tubuh, kemudian penginderaan dan lain-lain. Dalam artian mungkin sistem tubuh terkecil yang maksudnya di luar dari yang tadi, itu masih ada yang perlu dibahas. Tapi yang jelas persentase yang sudah gamblang seperti ini itu teman-teman harus siap untuk menguasai yang paling besar dulu, kemudian nanti teman-teman mempelajari sedikit demi sedikit, menambah bekal untuk menghadapi UKNI itu dari persentase tertinggi sampai ke terendah. Jadi jangan sampai terendah dulu, karena terendah itu tidak banyak dibahas. Jadi aku mau belajar dulu lah yang terendah gitu. Enggak, jangan, itu justru malah salah. Kalian harus belajar yang persentase tertinggi dulu, karena kalian menguasai lebih banyak dulu. Semisal tertingginya di sini ya, kayak di sistem tubuh ini. Nah, kalian sudah menguasai sistem saraf dan perilaku, kemudian sudah menguasai pernafasan, sudah menguasai jantung, pembuluh darah dan sistem limfatik. Kemudian ditambah semisal ya, ditambah yang ini reproduksi sudah menguasai, ditambah lagi endokrin dan metabolisme. Sisanya itu hanya superficial. Nah, itu kalau menurut aku kalian sudah menguasai lebih dari 50% dari soal yang akan diujikan, persentase soal yang akan diujikan. Kalau menurutku seperti itu. Tapi kalau kalian belajarnya mulai dari yang terkecil dulu, penginderaan, darah dan sistem kekebalan tubuh, integumen, sudah banyak yang masalah sistem yang kalian pelajari, tapi kalian persentasenya masih sedikit gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman belajarnya harus yang terbesar dulu. Itu nanti menambah atau memperkaya bekal teman-teman menghadapi soal untuk UKNI. Oke, semangat teman-teman ya. Nah, ini strategi menurut aku, strategi belajar teman-teman ada 3. Yang pertama adalah memahami kisi-kisi yang terupdate atau terkini. Gimana Kak untuk tahu terupdate dan terkini? Teman-teman tanya aja yang teman-teman untuk membantu di dalam kampus ya, maksudnya pihak kampus yang membantu teman-teman untuk mendaftarkan UKNI, dia pasti tahu kisi-kisi apa untuk UKNI pada periode ini, seperti itu.
Aibni mengeluarkan kisi-kisi apa, ataukah teman-teman mencari informasi sebanyak mungkin, seluas mungkin apa kisi-kisi dari Aibni untuk periode yang teman-teman mau ikuti UKOM-nya, ikuti UKNI-nya. Nah, baca itu kisi-kisi terupdate terkininya. Terus kemudian pelajari dulu prosentase tertinggi. Sudah aku jelasin yang tadi ya, kenapa kita harus mempelajari dulu prosentase tertinggi. Terus kemudian sering latihan dan sering ikut tryout. Tryoutnya kalau sekarang teman-teman aku rasa online itu banyak sekali. Nah, jangan bosan-bosan, jangan patah semangat kalau misal tryout pertama kalian dari bimbel ini misal ya, dari program ini, terus kemudian nilai aku jelek Kak, justru malah ngedonkan motivasiku. Jangan, tapi justru malah apa sih yang harus muncul di dalam diri ya, di dalam diri kalian itu apa sih yang kurang dari aku, apa sih strategi apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan nilai tryoutku. Nah gitu, selama sering mungkin kalian ikut tryout, maka kalian tahu kekurangan kalian lebih banyak di mana, dan strateginya pasti lebih efektif nantinya untuk menghadapi UKNI yang kalian daftari atau kalian ikuti. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan strategi belajar menurut aku. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman untuk menghadapi UKOM, semoga sukses. Jangan lupa yang suka klik like, yang belum subscribe silakan subscribe, karena aku akan membahas mengenai konten-konten yang bermanfaat untuk bidang keperawatan. Oke teman-teman, jangan lupa ya klik lonceng notifikasinya biar tahu kalau aku upload video baru. Oke, kalau ada usulan atau ada yang ingin dibahas dengan aku silahkan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.